Bapak Ibu Guru, salam cerdas, antusias. Selamat datang di video kedua dengan materi Reflective Teaching atau pengajaran reflektif bersama saya, Yofrina. Kita akan melanjutkan petualangan kita untuk lebih memahami dan dapat mengaplikasikan Reflective Teaching dalam proses pembelajaran. Di video kedua kita akan membahas dua hal. Yang pertama, langkah praktis pengajaran reflektif, dan yang kedua, beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru refleksikan. Yuk Bapak Ibu, kita bahas subtopik yang pertama, alat reflektif yang bisa kita gunakan atau langkah praktis dalam pengajaran reflektif. Yang pertama, buku harian guru. Bapak Ibu ada yang pernah atau barangkali masih menulis buku harian? Nah, salah satu pendekatan pengembangan profesional guru adalah penulisan jurnal atau catatan harian guru, writing teaching diaries or journals. Buku harian guru merupakan proses penulisan pengalaman guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Tentunya hal ini membutuhkan kedisiplinan karena butuh waktu dan energi dalam membuatnya. Semangat ya Bapak Ibu! Penulisan buku harian ini juga akan membantu guru dalam menjelaskan pemikiran yang dialami dalam proses mengajar dan mencatat peristiwa yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Berikut contoh pertanyaan reflektif yang Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti peristiwa apa saja yang terjadi di kelas hari ini. Kemudian, hal apa yang perlu saya pertahankan dan tingkatkan. Dan yang berikutnya, hal apa yang perlu saya perbaiki. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke alat reflektif yang kedua, observasi rekan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dari kolega, misalnya tentang aspek dari pengajaran yang dilakukan, pola interaksi guru dengan murid, atau memberikan feedback tentang proses pengajaran guru secara umum. Kolega atau sejawat bisa mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Selama proses pembelajaran berlangsung, rekan Bapak Ibu membuat catatan terkait hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki. Kemudian didiskusikan sehingga Bapak Ibu mendapatkan masukan atau saran dari observasi yang dilakukan oleh kolega atau rekan guru. Yuk kita masuk ke alat reflektif yang ketiga, yaitu umpan balik siswa atau feedback. Kita ketahui bahwa para murid merupakan aspek penting dalam memberikan umpan balik atau feedback kepada guru, karena murid-murid kitalah yang berhadapan langsung dengan kita ketika proses pembelajaran di kelas. Salah satu contohnya, guru bisa meminta para murid untuk memberikan feedback terkait pengajaran yang dilakukan tentang hal apa yang disukai dan apa yang kurang disukai tentang pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Strategi ini bisa dilakukan di depan kelas secara langsung, berbicara dengan individu atau beberapa murid, menggunakan angket atau formulir yang di dalamnya terdapat spesifikasi tentang pengajaran yang dilakukan. Umpan balik dan kritik yang membangun akan memberikan informasi yang berguna yang dapat mengubah atau meningkatkan kinerja kita sebagai insan pendidik. Kita masuk ke alat reflektif yang keempat, yaitu rekaman pembelajaran. Rekaman pembelajaran dapat membantu kita untuk mengamati seberapa banyak kita berbicara saat pembelajaran berlangsung, mengetahui apakah kita sudah bersikap adil dalam memberikan perhatian kepada semua murid, dan juga mengetahui bahasa tubuh dan intonasi suara ketika sedang mengajar. Melalui strategi ini, guru diharapkan dapat lebih reflektif dan profesionalisme yang dimiliki guru pun meningkat, dan tentunya akan berdampak pada kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Berikut sebuah cuplikan rekaman video mengajar. Selamat menyaksikan. Well, this is one of the examples from Alexa. Good job, Alexa. So last time, Alexa sent me her experience during her trip to South Korea. And can you read a bit about this? Yes. Alexa, on the 14th of February, my husband and I went to South Korea for our study tour. Yes. Yeah, so that is the first sentence. So you use simple past tense. Do you know why we use simple past tense in this sentence? Because the sentence happened in the past. So because it happened in the past, so we use simple past tense. Good job. So everyone, now we can use your mobile phones to check.
So you can check Google Classroom. Baik Bapak Ibu, rekaman pembelajaran bisa dilakukan melalui rekaman video atau rekaman audio. Demikian 4 alat reflektif yang bisa kita gunakan di kelas masing-masing, dan di materi kedua ada 2 pertanyaan untuk direfleksikan. Yang pertama, apa alat reflektif yang biasanya saya gunakan dalam proses belajar mengajar, dan hal apa yang perlu saya tingkatkan dalam mengimplementasikan pengajaran reflektif di kelas saya. Dan pertanyaan kedua, apa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah menonton video ini? Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan materi tentang langkah praktis pengajaran reflektif. Selamat merefleksikan pertanyaan di video kedua. Pada praktiknya, reflective teaching membutuhkan guru yang senantiasa berupaya untuk selalu belajar, terbuka untuk perubahan, dan menjadikan saran atau masukan sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kinerja sebagai seorang guru. Seorang filsuf dari Spanyol, Baltasar Gracian, mengatakan bahwa refleksi diri adalah tempat belajar kebijaksanaan. Self-reflection is the school of wisdom. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam cerdas, antusias.